Berjumpa kembali dengan saya Muhajir Sulaiman di kesempatan kali ini. Semoga saya jumpai dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, kali ini saya akan mengucapkan hasil rekaman saya di salah satu media yang ada di Gorontalo, yakni untuk memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Check it out. Saya ini ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan. Di bidang ketenaga kerjaan. Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya mereka harus menunggu lebih lama karena 2 unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari 1 jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali. Oke. Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai ini orang kesana komputer. Awal langsung ada tadi ya sampai kamar dia soalnya sih. Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya. Mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta. Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas ini harus diprioritaskan oleh pemerintah, begitu dimanfaatkan agar supaya potensi mereka itu keluar, semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama. Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja, dianggap saya cuma main-main. Padahal
setiap momen saya sudah dengan pernyataan saya demikian. Sejak kecil, Muhadjir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhadjir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhadjir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhadjir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhadjir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain. Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kecewa. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri di bidang komputer. Muhadjir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya. Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baduk. Dia kan dia tinggi-tinggi diminta, tunggu ada yang bisa dikasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alatnya dia di laptop. Untuk difabel seusianya, Muhadjir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhadjir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.